Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Miss Arum di persiapan USP Biologi Lintas Minat. Nah, bab kali ini yang akan saya ajarkan yaitu mengenai sistem peredaran darah manusia, atau biasa juga yang kita kenal dengan sistem sirkulasi darah. Ya, itu juga sama. Oke, langsung aja ke poin yang berikutnya. Nah, pada sistem peredaran darah itu sudah pasti memiliki komponen-komponen yang terdapat dalam sistem peredaran darah itu sendiri. Nah, komponen-komponennya atau penyusun-penyusunnya dalam sistem peredaran darah manusia itu pasti ada yang namanya darah, pembuluh darah, dan juga organ-organ yang ada pada sistem peredaran darah. Nah, kita bahas dulu nih mengenai darah. Darah itu terbagi menjadi dua, ya. Ada plasma darah, ini yang bagian ini, dan juga nanti yang terdapat yaitu sel darah. Nah, untuk plasma darah ini itu terdiri sekitar 55% dalam tubuh manusia. Jadi, nah di sini ada nih ya 55%. Nah, ini lebih banyak ketimbang sel darah itu sendiri. Nanti sel darah nanti terbagi lagi. Ada sel darah apa di dalamnya. Nah, untuk plasma darah ini yang pasti warnanya itu sama ya seperti pada gambar. Warnanya kekuning-kuningan dan dia bersifat cair atau cairan. Lalu dia juga terdapat selain air ya, ada juga banyak protein yang nanti mendukung pembentukan sel-sel yang ada pada tubuh gitu. Oke. Nah, sekarang ada sel darah ya, macam-macam sel darah. Nah, sel darah ini terbagi menjadi 3. Itu ada sel darah merah ya, atau yang kita kenal dengan sebutan eritrosit. Lalu ada sel darah putih, leukosit, dan sel darah keping darah atau yang kita sebut dengan trombosit. Nah, ketiga ini merupakan bagian dari sel darah. Ada sel darah putih, leukosit, sel darah merah, eritrosit, dan kepingan darah yaitu trombosit. Nah, pada sel darah merah ini bisa kalian lihat ciri-cirinya. Dia bentuknya seperti ada cekungan ya pada bagian tengahnya. Di bagian tengahnya ini. Tuh. Nah, kalau untuk leukosit itu sebenarnya banyak sekali jenis-jenisnya. Untuk apa? Terus fungsinya beda lagi. Sel darah putihnya. Itu. Ini dibedakan kalau sel darah putih ini dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya sebutannya granula ya, jadi kayak ada bagian-bagian yang kasar. Kalau kamu bisa kelihatan gambarnya nih, ada bagian-bagian yang kasar pada sel darah putih. Nah, itu berdasarkan ada tidaknya granula. Nanti makanya dibagi menjadi granulosit, dan ada sebutannya satu lagi agranulosit gitu. Itu ya. Oke. Nanti kalau untuk yang trombosit, nanti trombosit ini fokus pada proses pembekuan darah ya. Proses pembekuan darah ini terjadi ketika mungkin kamu terluka, bukan hatinya yang terluka alias tapi berdarah ya, ketika mungkin kena gesekan pada kulitnya yang menyebabkan keluar darah gitu. Oke. Jangan disalahartikan seperti itu ya. Itu untuk trombosit. Nah, kamu bisa lihat di sini kalau penjelasan yang lebih lanjut mengenai komponen-komponen yang ada pada peredaran darah atau yang kita kenal dengan kardiovaskular juga bisa. Tadi Miss bilang plasma darah ya kan, terdiri sebanyak 55% ya. Nah, dia merupakan cairan yang berwarna kuning
Nah, ini terdiri dari 90% air dan 10% zat-zat yang terlarut yang dapat diangkut ke seluruh tubuh gitu. Itu termasuk tadi protein, nutrisi, garam-garam mineral lain gitu. Nah, lalu ada sel darah merah atau eritrosit yang di awal tadi udah singgung sedikit. Eritrosit atau sel darah merah fungsinya untuk mengangkut CO2 dan juga O2 dalam tubuh. Tapi fungsi utamanya ini mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan mengantarkan karbon dioksida ke paru-paru. Gitu. Ya, dia bentuknya bulat pipi dan ada cekungan, ya kan, tadi di tengahnya. Atau disebut dengan bikonkaf alias cekungan yang ada di tengah-tengah selnya. Nah, dia nggak punya inti sel ya. Ingat gitu. Lalu yang selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit. Nah, ini merupakan jenis sel darah yang tidak punya warna. Fungsinya ini sebagai pertahanan tubuh untuk melawan patogen. Patogen tuh penyakit ya, penyakit-penyakit. Itu. Atau biasa kita juga kenal sebagai antibodi ya, sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, ini sel darah putih nih yang bekerja. Nah, tadi kan Miss bilang kalau sel darah putih itu ada dua. Pembagiannya ada granulosit dan granulosit yang dilihat berdasarkan ada tidaknya granula gitu. Tapi ini kayaknya kita nggak bahas terlalu jauh mengenai ini. Nah, terus yang ketiga ada keping darah atau trombosit. Di sini adalah bagian dari sel darah yang tidak punya inti dan tidak beraturan. Nah, masa hidupnya juga pendek, sekitar 10-12 hari, berperan dalam proses pembekuan darah. Itu yang tadi Miss jelaskan. Oke. Nah, ada komponen peredaran darah yang lain. Kalau tadi di awal kita udah bahas ada darah alias tadi ada plasma darah dan juga sel darah. Sekarang ada pembuluh darah. Nah, ini udah Miss kategorikan di sini. Pembuluh darah itu ada 3. Ada arteri, ada vena, dan juga kapiler. Ya. Nah, ini pembuluh darah. Oke. Nah, ini udah Miss bedakan tabelnya di sini berdasarkan fungsi, terus dindingnya, arah alirannya, tekanan, dan lain-lain. Nah, ini udah tahu ya kalau pembuluh darah ya pasti bentuknya seperti pipa yang fungsinya ya tadi membawa darah dari jantung ke bagian-bagian tubuh lain atau sebaliknya. Kayak saluran tempat si darah itu lewat lah ya gitu. Kalau arteri, fungsi utamanya membawa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh karena ya oksigen dibutuhkan oleh seluruh tubuh. Nah, ini nih yang kita sebut-sebut nih arteri atau nadi. Lalu kalau vena itu kebalikannya dari arteri. Vena ini berarti mengangkut darah yang miskin oksigen. Artinya ya bawa si CO2 itu ya. Itu. Kalau kapiler karena dia ini berada di di antara arteri dan juga vena. Jadi dia berperan penting dalam pertukaran oksigen, nutrien atau nutrisi ya, dan sampah-sampah yang lain yang memang tidak digunakan lagi untuk bagi tubuh gitu. Nah, ini bisa kalian lihat aja di sini kalau arah alirannya arteri dia meninggalkan jantung karena kan mau ke seluruh tubuh. Dan kalau vena karena dia bawa CO2 dia menuju jantung nanti ke paru-paru terditukar ya sama O2. Kalau kapiler dia berawal dari arteri, berakhir arteriol atau arteri, berakhir pada venula atau vena gitu. Tekanannya seperti apa? Kalau arteri itu kuat, jadi kalau kita amit-amit ya, kalau kita motong atau terpotong, darahnya itu muncrat atau memancar gitu ya, kayak kalau kita lagi motong kepala sapi gitu kan, darahnya muncrat gitu. Terus kalau vena dia ini tekanannya lemah, jadi kalaupun terpotong dia pasti darahnya cuma akan menetes gitu. Kalau kapiler ini peralihan tuh dari yang
tekanannya tinggi ke rendah. Gitu ya, ini bisa kalian baca sendiri karena ini udah rangkumannya. Seperti itu. Di sini Mit akan menjelaskan mengenai sistem pembagian golongan darah. Kita tahu ya, setiap manusia pasti punya golongan darah yang berbeda tergantung induknya, alias biasanya keturunan dari orang tuanya atau perpaduan hasil dari golongan darah orang tuanya. Nah, sistem golongan darah itu yang dipakai adalah sistem ABO. Nah, yang menemukannya ini si Carl dan temannya yaitu Denat. Nah, golongan darah sistem ABO ini yang akan digolongkan menjadi 4 golongan yang tidak asing. Kita tahunya kan golongan darah A, ya kan? A, terus ada B, ada AB, dan juga ada O. Tapi mereka ini dari sistem golongan darah ABO, gitu. Karena kan ketika nanti kalau pada persilangan atau hereditas ini disilangkan oleh ini akan memunculkan golongan darah AB gitu ya. Ini kita nggak bahas sampai sini. Kita yang mudah-mudahnya aja. Gitu. Nah, keempat golongan darah ini itu punya ketentuan-ketentuannya. Kalau dikenal yang masyarakat luas itu adalah si O ini nih. Karena O ini sifatnya adalah universal. Ya. Artinya si O ini dapat memberikan golongan darahnya ke semua golongan darah yang lain. Dia bisa kasih ke A, bisa kasih ke B, bisa ke AB, dan juga O itu sendiri gitu. Tapi untuk menerima ya, dia itu cuma bisa dari sesama O aja gitu. Artinya dia universal donornya ya, karena kan dia dapat memberikan ya. Kalau menerima ini nama lainnya itu resipien. Nah, kalau resipiennya dia hanya bisa sama O. Tapi kebalikannya, kalau di AB ini ununiversal ya, atau sebutannya dia itu sebenarnya resipien universal. Bisa juga sebutannya seperti ini, resipien universal. Artinya kalau resipien itu kan menerima ya. Nah, kalau menerima dia ini bisa nih dari semua golongan darah ya, dari semuanya. Ini DR tuh dari ya. Tapi untuk memberikan atau mendonorkan, nah dia ini tergolong pelit. Dia hanya bisa memberikannya ke sesama AB doang. Jadi ini yang memiliki karakteristik khusus dari semua golongan darah ya, di antara AB dan O. Kalau O itu universal donor atau donor universal, artinya dia bisa memberikan ke semua golongan darah, tapi dia hanya bisa resipien sesama O. Dia hanya bisa menerima dari sesama O. Kalau AB, dia resipien universal, artinya dia penerima yang universal, yang semuanya bisa diterima sama dia. Tapi kalau untuk memberikan, dia hanya bisa sesama AB. Intinya kebalikannya dari O aja ya, gitu. Kalau untuk A, dia menerima dari A itu sendiri dan juga O, gitu. Kalau memberikan, dia bisa sebenarnya ke A dan juga AB. Itu. Nah, ini juga sama untuk yang B, menerima, B, O memberikannya bisa ke B dan AB. Gitu ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya konsep dari golongan darah. Oke. Nah, kalau kita ngomongin sistem sirkulasi atau sistem-sistem yang lain, pasti terdapat penyakit-penyakit khusus yang ada pada sistem itu sendiri ya. Nah, di sini ada beberapa penyakit yang bisa dilampirkan. Ini tidak semua, tapi ini beberapa penyakit yang terkenal atau biasanya kita temui dalam kehidupan sehari-hari.
ada anemia. Anemia ini kekurangan hemoglobin. Kekurangan hemoglobin itu sama dengan ya kekurangan sel darah merah, ya, kekurangan eritrosit. Nah, ya. Nah, dia kekurangan eritrosit, kekurangan volume darah itu sendiri yang menyebabkan kekurangan ion kalium, terus zat besi, Fe, dan kekurangan vitamin B12 karena eritrosit itu sendiri kan fungsi utamanya kan tadi kalian bisa lihat ya, penting banget gitu. Nah, kalau leukemia kita kenal dengan sebutan kanker darah. Ini sel darah putihnya kelebihan kalau ini, ya, atau leukositnya kebanyakan. Jadi si leukosit yang berlebih akan memakan sel darah merah yang menyebabkan menurunnya jumlah sel darah merah. Jadi dominan yang putih, sel darah putih, karena dia akan memakan si sel darah merah itu sendiri. Nah, ini juga jumlahnya biasanya mencapai 25.000 sel per milimeter kubik. Gitu, wow, banyak ya. So, ada hemofili, kelainan pada faktor genetik keturunan. Nah, ini hemofilia itu adalah darah susah membeku. Jadi kalau udah terluka ya, alias sudah keluar lukanya banyak, dia biasanya akan keluar luka terus-terusan yang akan mengakibatkan infeksi gitu, atau nanti jadinya bisa tetanus dan lain-lain. Kalau hipertensi, darah tinggi ya, biasa kalian kenal. Tuh, tekanannya bisa sampai 140/90 Hg. Nah, ini juga bisa menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Wow, cukup menyeramkan ya. Terus ada thalassemia. Thalassemia juga pasti pernah dengar. Ini kelainan pada hemoglobin. Nah, sehingga menyebabkan sel darah merah mudah rusak gitu. Terus ada embolus, yang mana penggumpalan pada pembukuan darah yang bergerak pada sistem sirkulasi dan terjebak pada pembuluh darah kecil. Tuh, jadi udah ada gumpalan dan terjebak di sekitar area pembuluh darah. Oke, nah ini contoh soal sini. Kala mengalami kecelakaan saat hendak pergi berlibur. Dia dibawa ke rumah sakit. Nah, dia ini kekurangan golongan darah B. Berarti Kala ini golongan darahnya B ya. Sehingga harus menerima transfusi darah dari orang lain. Transfusi itu berarti dia harus menerima donor, ya, donor darah. Agar memenuhi kebutuhan darahnya, transfusi darah yang harus diterima oleh Kala adalah, nah, Kala kan golongan darahnya B. Tadi kalau B, menerimanya dari siapa aja? Dia bisa menerima dari B itu sendiri dan dari O. Ya nggak? Karena kan O tadi adalah si donor universal. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya sini. Kenapa nggak AB? Ya karena AB tadi kan AB itu cuma bisa ngasih ke sesama AB gitu kan. Terus kenapa nggak A? A itu kan sama karakternya sama si B. Dia cuma bisa ngasih ke sesama A dan AB gitu ya. Kalau O ya nggak bisa, dia harus sama O. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, gitu. Bisa dipahami ya sampai sini. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan japri atau komentar di kolom komentar di YouTube atau di Hellerbeat. Oke, kalau gitu sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan tetap pakai masker. Oke?